Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Berjumpa kembali dengan saya, James Mesak, dalam seri program rohani Pahlawan Alkitab. Suatu program rohani yang akan membahas kisah hidup tentang pahlawan-pahlawan iman di dalam Alkitab. Kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, perjalanan hidup, karya-karyanya, kenangan-kenangannya yang luar biasa, serta pengalaman-pengalaman pribadi bersama dengan Yesus Tuhan yang akan menjadi teladan buat kita semua. Selamat menikmati dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, puji Tuhan. Pagi ini kita akan sama-sama mengikuti seri pahlawan Alkitab bagiannya ke-18, yaitu tentang Elia. Poin yang pertama, kita akan membahas kehidupan Elia. Elia berarti Yahweh adalah Allah. Ia berasal dari Tisbe di Gilead, 1 Raja-Raja 17 ayat 1. Dan disebutkan juga bahwa dia adalah seseorang yang memakai pakaian bulu dan ikat pinggang kulit. Ini kita baca di dalam 2 Raja-Raja 1 ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian. Jawab mereka kepadanya, seorang yang memakai pakaian bulu dan ikat pinggang kulit terikat pada pinggangnya. Maka berkatalah ia, itu Elia, orang Tisbe. Dan pekerjaan Elia adalah seorang nabi Tuhan di kerajaan Israel Utara. Elia hidup pada zaman pemerintahan Raja Ahab, Raja Ahasia, dan Yoram pada sekitar abad ke-9 sebelum Masehi. Dan kisah Elia ini dicatat di dalam 1 Raja-Raja 17-19, lalu di 2 Raja-Raja 1-2 di dalam Perjanjian Lama. Elia tidak meninggal, tetapi dia diangkat hidup-hidup oleh Allah, memakai kereta kuda berapi di dalam 2 Raja-Raja 2 ayat yang ke-11. Nah, kita akan sekarang masuk dalam bagian yang kedua, yaitu kejadian dan kisah hidup dari Elia. Karya-karya Elia yang dikerjakan selama Elia hidup dalam dunia. Nah, kita lihat dulu di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat pertama sampai dengan ke-7, di mana kemunculan Elia itu bersamaan dengan Raja Ahab yang mengizinkan menyembah dewa asing di istana, lalu membangun rumah bagi Baal, dan memungkinkan Isabel, ratu atau istri Raja Ahab, untuk membawa rombongan besar imam dan nabi Baal dan Asyera ke negara itu. Oleh karena Raja Ahab dan Ratu Isabel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, maka di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang pertama, lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan, karena kejahatannya maka tidak ada embun, tidak ada hujan pada tahun-tahun ini. Sehingga Elia dibawa oleh Allah untuk bersembunyi di tepi sungai Kerit, satu kisah yang kita kenal sekali, di sebelah timur sungai Yordan, di mana Elia minum dari air sungai itu, lalu diberi makan roti dan daging oleh burung-burung gagak yang diutus oleh Allah untuk datang tiap pagi dan petang. Bahkan Elia tinggal di situ sampai sungai itu menjadi kering dan karena tidak ada hujan. Lalu dikisahkan dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 8-16, bagaimana Tuhan menyuruh seorang janda di Sarfat, di daerah Sidon, untuk memelihara kehidupan Elia. Dan saat Elia datang menemui seorang janda tersebut, meminta untuk dibuatkan roti dan minta minum air, tapi janda itu mengatakan dia hanya memiliki sedikit tepung, lalu minyak dan air, dan bahkan mengatakan, janda ini mengatakan hanya sekali saja dia
akan makan bersama dengan anaknya, setelah itu dia akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, jangan takut, bahwa Allah tidak akan membiarkan janda ini kekurangan. Kita baca di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 14, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Sehingga janda tersebut melakukan apa yang seperti disuruh, diperintahkan oleh Nabi Elia, dan saat dia melakukan sesuai dengan perintah Elia, maka apa yang difirmankan oleh Tuhan melalui Nabi Elia itu akan terjadi dengan sungguh-sungguh, bahwa minyak dan tepung dalam buli-bulinya tidak habis, sehingga tindakan iman wanita tersebut menerima berkat yang dijanjikan Tuhan. Lalu dikisahkan kembali di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 17 sampai 24. Beberapa waktu kemudian, anak dari janda ini meninggal dunia. Janda ini menangis dan berkata, apakah Anda datang untuk mengingatkan saya tentang dosa saya dan membunuh anaknya? Digerakkan oleh iman yang kuat, maka Elia berdoa di hadapan Tuhan supaya Tuhan mengembalikan nyawa anak itu. Dan ternyata firman Tuhan menunjukkan di dalam 1 Raja-Raja 7 ayat 22 bagaimana Allah mendengar semua seruan doa Elia, dan nyawa anak itu kembali dan anak itu hidup lagi. Dan inilah contoh pertama bagaimana kuasa Tuhan membangkitkan orang mati yang dicatat di dalam Alkitab. Dan di dalam 1 Raja-Raja 7 ayat 24, kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah, dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Dia membuat pengakuan kepada Tuhan Allah Israel. Lalu dikisahkan di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai 16. Setelah 3,5 tahun masa kekeringan dan kelaparan, setelah lebih dari 3 tahun, maka Allah memerintahkan kepada Elia untuk kembali ke Ahab dan mengumumkan akhir dari masa kekeringan. Tapi firman Tuhan kepada Elia, Ahab dan seluruh bangsa Israel harus berbalik kepada Tuhan. Nah, sementara dalam perjalanan Elia bertemu dengan Obadya, kepala rumah tangga Ahab, yang menyembunyikan 100 nabi Allah. Karena ketika Ahab dan Isabel memerintah, mereka membunuh para nabi. Sehingga Elia menyatakan kepada Obadya supaya kembali ke Ahab untuk mengumumkan bahwa dia kembali ke Israel. Lalu dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 17 dan seterusnya sampai 34, kita melihat satu kisah yang luar biasa, di mana saat Elia bertemu dengan Ahab, dia berkata, kumpulkanlah Nabi Baal 450 orang semuanya untuk membuktikan siapa yang hidup, Allah Tuhan Israel atau Baal. Dan masing-masing harus mempersembahkan seekor lembu di atasnya dan meminta Allahnya untuk mendatangkan api dari langit supaya membakar korban persembahan di mezbah yang disiapkan. Nah, pada saat inilah Elia menantang seluruh kekuatan Nabi Baal untuk membuktikan Allah siapa yang hidup. Sehingga orang-orang Israel, 450 Nabi Baal dan 400 Nabi Asyera yang dipanggil datang naik ke atas Gunung Karmel untuk membangun persembahan. Jadi 2 altar dibangun, satu untuk Baal dan satu untuk Tuhan. Kemudian kayu diletakkan di altar, 2 ekor lembu juga disembelih dan dipotong-potong. Kemudian Elia mengajak para imam Baal untuk berdoa supaya mendatangkan api dari langit untuk menyalakan korban bakaran tersebut. Mereka berdoa dari pagi sampai siang, tetapi tidak berhasil. Bahkan Elia mentertawakan upaya mereka dengan menyindir Nabi Baal. Mungkin Allahmu sedang berjalan-jalan, mungkin Allahmu sedang bepergian sehingga tidak mendengar. Dan akhirnya para Nabi Baal ini melukai diri mereka sendiri dan menumpahkan darah mereka sendiri untuk mengorbankan tubuh mereka supaya doanya didengar oleh Dewa Baal. Dan sampai petang mereka berdoa tapi tidak berhasil. Sehingga saat itulah giliran Elia meminta supaya
membuat suatu mezbah dari 12 batu sesuai dengan jumlah suku keturunan Yakub, kemudian membuat parit di sekelilingnya, lalu memerintahkan supaya dari 4 buyung yang penuh dengan air disiramkan ke atas meja persembahan tersebut dengan korban sehingga air mengalir. Dikatakan dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 35, sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Lalu Elia berdoa meminta kepada Allah yang hidup, Allah Israel, supaya api turun dari langit. Dan doa Elia didengar oleh Tuhan. Tuhan mengirim api dari langit untuk membakar habis korban di atas mezbah tersebut. Di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 38. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu pun habis dijilatnya. Setelah rakyat yang melihat itu, mereka mengakui bahwa Tuhan Allah Elia adalah Allah yang hidup. Kemudian mereka menangkap semua nabi-nabi Baal dan Elia membunuh mereka semua di sungai Kison. Dikisahkan dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 40. Sesudah itu, peristiwa berikutnya adalah Elia berdoa supaya turun hujan ke wilayah Israel karena nabi-nabi Baal sudah dibunuh dan bangsa Israel berbalik kembali kepada Tuhannya. Sehingga pada saat Elia berdoa meminta hujan, yang terjadi hujan segera turun. Di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 46. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yisrael. Luar biasa. Pada saat Ahab disuruh kembali ke kotanya karena hujan segera turun, ternyata Elia yang dipenuhi dengan kuasa roh Allah berlari mendahului kereta tersebut. Lalu karena nabi-nabi Baal dibunuh oleh Elia, maka dikisahkan dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 1-8, Ratu Isabel berniat untuk membalas dendam kematian nabi-nabinya. Isabel sangat marah dan menyuruh pasukannya untuk membunuh Elia. Elia melarikan diri ke Beersheba di Yehuda, berjalan ke padang gurun, lalu duduk di bawah pohon arar berdoa untuk kematiannya. Karena dia merasa sudah tidak bisa lagi hidup. Tidak ada satu pun yang dia bisa lakukan. Kemudian Elia tertidur di bawah pohon, kemudian malaikat menyentuh dan membangunkan dia untuk makan. Ketika ia bangun, ia melihat ada roti dan sebotol air, lalu dia makan dan minum, kembali tidur. Malaikat datang kembali untuk memberitahukan Elia supaya dia berjalan kembali, karena dia harus berjalan panjang. Kemana? Nah, kita baca 1 Raja-Raja 19 ayat 8 yang berkata, maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Dan dikisahkan dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 9-14 bagaimana Elia akhirnya bersembunyi di sebuah gua di Gunung Horeb. Di sana ia menjumpai Tuhan saat Tuhan datang dengan angin yang besar, tapi Tuhan tidak ada di sana. Kemudian dengan gempa yang luar biasa, tapi Tuhan pun tidak ada di sana. Lalu dengan api yang dahsyat, Tuhan pun tidak ada di sana. Yang kemudian terjadi adalah angin sepoi-sepoi datang mengambil Elia, dan disitulah Allah berkata-kata kepada Elia. Dan Elia mendengar satu suara kecil yang datang kepada Elia dan bertanya, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Elia menghindar dari pertanyaan itu, tetapi Tuhan menunjukkan satu wahyu ilahi yang disaksikan dan memberi perintah kepada Elia, yaitu yang tertulis dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 15-16. Perintah kepada Elia adalah yang pertama, untuk mengurapi Hazael menjadi raja Aram. Yang kedua, mengurapi Yehu, cucu Nimsi menjadi raja Israel. Kemudian mengurapi Elisa bin Safat dari Abel Mehola menjadi nabi penggantinya. Elia hanya sempat mengurapi Elisa sebagai penggantinya. Dikisahkan dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 19-21. Sedangkan Elisa yang kelak mengurapi kedua raja
tadi di dalam 2 Raja-Raja 8 ayat 7 sampai 15 dan 2 Raja-Raja 9 ayat 1 sampai 10. Lalu kisah berlanjut di dalam 1 Raja-Raja 21, satu kisah yang juga memprihatinkan karena Elia juga menegur Raja Ahab yang merebut kebun anggur Nabot di Yisrael di samping istananya, dan Isabel dengan kejam melakukan tipu daya yang membuat Nabot dirajam, dihukum mati dan dimakan oleh anjing. Kemudian keluarga Nabot pun dibasmi sampai habis. Sehingga itulah yang membuat Tuhan menyuruh Elia menghadap Ahab dan menyatakan sebuah pertanyaan dan nubuat. Apakah kau membunuh serta merampas juga? Dan di tempat anjing-anjing menjilat darah Nabot dan anjing-anjing menjilat darah sendiri, maka disitulah Elia menyatakan bahwa Ahab dan Isabel akan mati dengan cara yang sama. Dan itu yang dilakukan oleh Tuhan. Dan kita melihat bahwa di akhir hidupnya 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 12, bagaimana Elia mengakhiri hidupnya ditemani oleh Elisa menyeberang ke timur sungai Yordan, di mana Elisa mendapat pertanyaan dari Elia, apa yang kau minta daripadaku? Elia hanya berkata, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Kemudian Elisa melihat bahwa Elia terangkat ke surga dengan kereta kuda berapi yang berada dalam angin badai. Diceritakan dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 11. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Itulah akhir hidup Elia, di mana dia diangkat hidup-hidup oleh Allah menuju surga, rumah Bapa yang kekal. Nah, sekarang kita akan masuk dalam bagian yang ketiga. Apa saja yang menjadi keteladanan Elia dalam kisah nyata ini? Yang pertama, kita melihat bahwa Elia adalah seorang nabi Allah yang sungguh saleh hidupnya, yang hidupnya taat dan dengar-dengaran akan perintah Tuhan, peka mendengar suara Tuhan, dan dia melakukan apa yang menjadi perintah dari Tuhan, dan persis apa yang Tuhan perintahkan Elia lakukan. Yang kedua, Elia juga seorang nabi yang berani menyuarakan suara Tuhan kepada Raja Ahab dan Ratu Isabel, sekalipun resiko kematian harus dia tanggung. Dia berani dengan lantang menyuarakan apa yang menjadi perintah Tuhan. Lalu Elia adalah seorang nabi yang percaya bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang hidup, dan ini dibuktikannya dengan dia menantang nabi-nabi Baal untuk membuktikan Allah siapa yang hidup. Dan benar-benar Tuhan membela Elia, menyatakan kuasanya, sehingga Elia mendapatkan kehormatan dan kemuliaan dari Tuhan, sehingga pada akhir hidupnya Elia dijemput dengan kereta berapi dan kuda yang berapi yang membawa Elia naik ke surga. Sungguh perjalanan hidup yang luar biasa, kisah keteladanan yang luar biasa, bagaimana seorang nabi yang dipakai oleh Allah karena sungguh-sungguh hidup taat, hidup kudus, memberi hidup dan dirinya untuk dipakai oleh Tuhan. Keteladanan ini menjadi keteladanan buat kita semua. Apakah kita mau dipakai oleh Allah? Apakah kita mau hidup sungguh-sungguh saleh dan benar di hadapan Tuhan? Apakah kita mau belajar peka untuk mendengar suaranya? Apakah kita juga berani untuk menyuarakan kebenaran? Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, yang sudah membuktikan bahwa Dia Allah yang luar biasa, Allah yang membela. Bahkan kalau kita taat dan setia sampai akhir, maka janji Tuhan, hidup kita akan diselamatkan, kita akan mendapatkan kemuliaan, pulang ke rumah Bapa di surga, menikmati surga yang mulia bersama Allah Bapa kita. Itu akan kita alami nanti. Dan ini berkat Tuhan buat kita hari ini. Biar semua yang kita pelajari hari ini, keteladanan Elia buat kita, itu betul-betul
masuk dalam hati dan pikiran kita. Roh Kudus memampukan kita untuk bertindak dan berjalan seperti Elia, yang membuat kita bisa berkata bahwa Elia adalah pahlawan Alkitab. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.